Macam-macam kiwil-beo yang tertulis dalam Al-Quran. Semoga ini juga pertanda kalbunya sehat. Amin. Kalbu itu di dalam Al-Quran dibagi 3. Ada kalbu muttaqin, hudal lil muttaqin. Ini kalbu yang di dalamnya ada hidayah. Kalbu seperti ini tidak ada keraguan kepada Alkitab dan Sunnah. Percaya kepada yang gaib, menunaikan ibadah dengan semampunya, dan meyakini bahwa hanya Allah lah sang maha pemberi rezeki yang mutlak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki itu jatahnya sudah ada, tinggal mau jemput. Dan cara menjemputnya tentu beda-beda. Ada orang yang menjemputnya berangkat pagi pulang sore. Ada yang cuma duduk-duduk di rumah, duitnya ngalir terus. Ada yang harus banting tulang, badan sudah hancur tapi tidak kunjung juga dapat, ya. Karena cara dia menjemputnya tidak sesuai. Saya doakan apapun keadaan kita, semoga itu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang muttaqin, yang percaya dan hatinya ada nur yakin. Maka disebut muqinun. Mereka ini orang-orang yang yakin, orang-orang yang penuh keyakinan. Ini disebut qalbul muttaqin. Qalbu apa? Qalbu ini qalbu yang sehat. Makanannya qalbu itu Quran. Isi Quran hudal linnas, hidayah. Bukan lip sync, bukan gaya-gayaan, mau sholat diputer, itu namanya cuma ingat-ingetin. Bukan mushaf itu saja dibawa kemana-mana, bukan. Tapi ketika dia menghayati isinya. Maka jangan terlalu nafsu baca Quran. Baca Quran itu dengan ketenangan kalbu. Baca Quran jangan nafsu, cepat-cepat khatam. Membacanya penuh dengan penghayatan, ya. Semoga di masjid ini nanti ada majelis tafsir Quran berdasarkan kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat, tapi jalan terus. Karena Nabi mengatakan makommu nanti di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca dan pelajari. Nanti kita terakhir bacanya apa, disitulah makom terakhirnya, ya. Percaya nggak tuh? Percaya, ya. Apa kata Allah? Irqi, naiklah kamu. Makomnya naik terus, 1 ayat beda dengan orang di samping, itu udah ibarat langit 1 dengan langit 2 makomnya. Qalbul muttaqi. Ada yang kedua, qalbul kafirin. Qalbu orang-orang yang kafir. Qalbu orang yang kafir ini sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qalbu dia keras. Mau diingatkan tidak diingatkan sama. Buat majelis gak buat majelis bagi dia itu masalah. Azan keras-keras bagi dia masalah. Semoga tetangga-tetangga masjid di sini kolbunya tidak ada yang kolbul kafiri, ya. Malah senang kalau di depan rumahnya banyak berjejer mobil, motor. Ketika orang ramai ke masjid, dia rela ketika pintu pagarnya tertutup. Itu orang kolbunya pertama, bukan kolbu yang kedua. Kolbul kafirin, Allah kunci kolbunya. Khatamallahu ala qulubihim. Walaupun kita sodorkan ayat kepadanya, kita sodorkan hadis kepadanya, tapi dalam pendengaran mereka, penglihatan mereka, di kolbunya ada ghisyawah, tutupan. Inilah yang membuat mereka tidak dapat menangkap rahasia-rahasia ayat.
Namun ada kolbu yang lebih gawat lagi, namanya kolbul munafiqin. Kolbu orang munafik. Munafik itu nafaqah. Orang-orang yang menunjukkan kesolehan tapi menyembunyikan kekufuran. Izhar as-salah wal iman wa ikhfa'ul kufr wal fisq. Menyembunyikan kebusukan hatinya, kekufurannya, ingkarnya, menunjukkan kesolehannya. Maka orang begini ketemu orang beriman, yang pertama kelompok muttaqin, usahakan soleh. Nanti ketemu orang-orang kafir pun dia ejek lagi itu orang-orang yang muttaqin. Namun karena mereka ini menyembunyikan kekufuran, sangat sulit untuk mendeteknya. Mendeteksi ini orang ini siapa sebenarnya. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka ini mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Berarti lain di mulut, lain di hati. Ini ciri pertama, qalbu munafik. Dan dalam diri kita ada itu semua. Ketika kita takbir, lisan membaca Allahu Akbar, qalbu tidak membesarkan Allah. Ini sudah mulai kena itu. Kepala sujud, tapi hati tidak sujud. Kita semua ya, benar. Baca subhana rabbil azim wa bihamdi, tapi tidak mentazim Allah. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, tapi tidak meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak perlu disuci-sucikan. Persepsi kita tentang Allah yang perlu disucikan. Ya. Mereka ini yukhadi'un. Mereka ini mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Dikira kalau berpenampilan yang saleh, berkalam-kalam yang Arabik ya, ke Arab-Araban, berpenampilan seperti ahli salat, bisa menipu orang beriman, bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang sibuk dengan penampilan, gak sibuk dengan yang di dalam batinnya. Inilah nasib orang-orang munafik, disebut qalbul munafiqin. Qalbu munafik itu dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Di kalbu mereka ada penyakit-penyakit. Ayat ini menunjukkan bahwa penyakit itu tidak hanya yang zahir, penyakit pala. Kalau bapak ibu ini penyakit kantong ya, ngomong sama dia duit aja isi otaknya. Wah kabar, apa kabar? Wah dompet kurang. Omongannya duit. Kapan ngomongin Allah? Ada lagi ngomonginnya kawin. Kapan membicarakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka disebutkan dalam ayat lain, wala yazkurunallaha illa qalila. Munafik itu kalbunya tidak ingat, tidak sebut Allah kecuali sedikit. Penampilan soleh, tapi kalau ngomong ke politik, kebencian isinya. Enggak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang merusak dulu, merusak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya tempat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membuat masjid baru, tandingan masjid Nabi, masjid Dirar, masjid yang ingin merusak barisan umat Islam. Masjid tandingan. Tapi ketika mereka makar, Allah pun bermakar. Karena makar itu dibuat oleh hamba Allah. Si hamba tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka makar, apa yang terjadi? Allah pun menyusun skenario sendiri. Tiba-tiba Rasulullah mengirim Ibnu Malik untuk nyamar jadi orang munafik. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam
diundang oleh beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Ketika giliran sampai di seorang sahabat, Nabi diminta sholat di rumahnya. Ternyata ini rumah baru diresmikan. Itulah dalil kalau kita baru naik rumah, diundang ulama, guru ngaji, sholat di situ. Sholat sunnah kah atau sholat apapun, itu bukan bid'ah ya. Nggak tahu, tanya aja dalilnya. Jangan bilang bid'ah mulu ya. Apa istilah orang sini? Kalau rumah baru kita huni itu apa? Naik rumah ya? Bener. Samalah dengan istilah kampung saya. Makanlah Nabi SAW di sana. Selesai makan, ngobrol. Tahu-tahu Nabi nanya, "Aina fulan? Aina ibn Malik? Mana si Malik?" Berkatalah sahabat Nabi yang lain, "Wahai Rasulullah, itu si Malik munafik. Dia masuk, wajahnya wajah munafik. Masa dia hadir di Masjid Dirar?" Kira-kira begitu. Apa kata baginda Nabi SAW? Pada pelit selawat ya, dari tadi saya ngetes, itu cuma ada yang selawat. Selawat dong Pak ya. Antum nanti panggil-panggil Nabi, Nabi cuekin karena nggak pernah selawat di dunia. Sebut nama Nabi, lewat aja, bengong aja. Udah sadar belum? Masih dalam tidur ya? Masih tidur, wudhu lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya, di mana Malik ibn Malik? Jawaban para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia munafik wahai Rasulullah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kamu katakan dia munafik. Kenapa? Li'annahu, karena dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kolbunya dia baca. Jadi Nabi ini melarang orang kalau sudah syahadat terus kita tuduh, itu dilarang. Cuma karena beda masjid, apalagi beda partai, apalagi nanti beda coblosan, itu nggak ada urusan antara munafik dan tidak munafik. Di partai manapun ada orang munafik, ada orang mukmin, ada mukhlis, ada yang bermuka 3, bermuka 2, ada yang muka 1, ada lengkap semua. Bisa jadi orang yang dituduh itu bukanlah seperti yang dituduhkan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan nama sahabat ini. Ternyata itu orang adalah orangnya Nabi, disisipkan kepada orang munafikin. Jadi tenang aja, katanya corona ini buatan-buatannya mereka ya, biarin, tenang aja. Emang Allah tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, ngantuk. Allah pernah lelah? Tidak pernah. Allah pernah lalai? Enggak. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk, maka dia tidak akan pernah membiarkan orang Islam, orang beriman disiksa, dizalimi. Gak akan pernah membiarkan. Karena Allah lah waliyul ladzina amanu, wali, penjaga orang-orang yang beriman. Allah menyebut dirinya wali. Wali artinya penjaga. Maka wali Allah di muka bumi adalah orang-orang yang menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Allah itu bukanlah ketika berpakaian, pakaian takwa. Ini emang pakaian takwa namanya? Ini pakaian Ahok ini. Baju koko kan artinya abang orang Cina ya kan? Ya, matanya sipit lah ya. Antum keturunan ke-17 kali ya. Kita aja yang kegeeran, ini baju takwa. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Hahuna. Maka jangan lagi pernah menilai orang takwa lewat baju.